Salam kasih, damai Kristus menyertai kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita merayakan Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Pada hari ini, kita merayakan peristiwa iman Bunda Maria diangkat ke surga. Kita diajak gereja untuk merenungkan perbuatan besar yang dikerjakan Allah bagi Maria, Bunda Kristus dan Bunda seluruh umat beriman. Kita percaya bahwa Maria telah dipilih Allah sejak awal mula untuk menjadi Bunda putranya, Yesus Kristus. Untuk itu, Allah menghindarkan dia dari noda dosa asal dan mengangkatnya jauh di atas para malaikat dan orang-orang kudus. Gereja percaya bahwa Allah mengangkat Maria ke surga dengan jiwa dan badan karena perannya yang luar biasa dalam karya penyelamatan dan penebusan Kristus. Kebenaran iman ini dimaklumkan sebagai dogma dalam konstitusi apostolik Munificenti Sumes Deus oleh Paus Pius ke-12 pada tahun 1939 sampai 1958 pada 1 November 1950. Maklumat ini dapat dipandang sebagai mahkota perkembangan devosi dan teologi seputar masalah ini. Dogma ini sama sekali tidak menentukan apa-apa sehubungan dengan kematian Maria. Tidak diketahui secara pasti apakah perawan terberkati ini meninggal. Tetapi kalau itu terjadi, kematiannya tentu tidak disertai dengan ketakutan dan penderitaan sebagaimana biasanya dialami manusia. Pengangkatan Maria ke surga dengan badan dan jiwa menunjukkan juga kepada kita betapa tingginya nilai tubuh manusia di hadapan Allah karena penebusan Kristus dan persatuan erat mesra dengannya. Oleh penebusan dan persatuan itu, tubuh kita tidak sehina tubuh hewan karena sudah dikuduskan oleh Kristus. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita menghormati tubuh kita dan tubuh orang lain. Sehubungan dengan itu, biasanya kita berdoa, Bunda Maria yang tak bernoda, murnikanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Bacaan pertama. Aku menghukum kalian sesuai dengan tindakanmu sendiri. Pembacaan dari Nubuat Yehezkiel. Tuhan bersabda kepadaku, apakah maksudnya kalian mengucapkan pepatah ini di Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah sabda Tuhan, kalian tidak akan mengucapkan pepatah itu lagi di Israel. Sungguh, semua jiwa itu aku yang punya. Baik jiwa ayah maupun jiwa anak, akulah yang punya. Dan orang yang berbuat dosa, dia sendirilah yang harus mati. Orang benar ialah yang melakukan keadilan dan kebaikan. Ia tidak makan daging persembahan di atas gunung. Ia tidak memuja-muja berhala-berhala kaum Israel. Ia tidak mencemari istri sesamanya dan tidak menghampiri wanita yang sedang haid. Ia tidak menindas orang lain, ia mengembalikan gadaian orang dan tidak merampas apa-apa. Ia memberi makan orang lapar dan memberi pakaian kepada orang telanjang. Ia tidak memungut bunga dan memakan riba. Ia menjauhkan diri dari kecurangan dan melakukan hukum yang benar dalam hubungan dengan sesama manusia. Ia hidup menurut ketetapanku dan tetap mentaati peraturanku. Ia berlaku setia. Orang demikianlah orang yang benar dan ia pasti hidup. Demikianlah sabda Tuhan Allah. Tetapi kalau ia melahirkan seorang anak yang menjadi perampok dan yang suka menumpahkan darah atau melakukan salah satu dari kejahatan tersebut, maka anak itu sendirilah yang harus mati dan darahnya tertumpah pada dia sendiri. Oleh karena itu, aku menghukum kalian masing-masing menurut tindakanmu. Hai kaum Israel, demikianlah sabda Tuhan Allah. Maka bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu. Jangan sampai itu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kalian lakukan terhadapku, dan perbaharuilah hati serta rohmu. Mengapakah kalian mau mati, hai kaum Israel?
Aku tidak berkenan akan kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah sabda Tuhan Allah. Oleh karena itu, bertobatlah supaya kalian hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Janganlah menghalang-halangi anak-anak datang kepadaku, sebab orang-orang seperti mereka lah yang empunya kerajaan surga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu, maka Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti mereka lah yang empunya kerajaan surga." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, renungan pada hari ini kita mengambil dari nubuat Yehezkiel. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Pernahkah Anda menonton film Life of Pi yang dirilis pada 2012? Ya, film ini mengisahkan seorang pemuda yang harus berada di sebuah skoci bersama seekor harimau yang kelaparan karena kapal induknya tenggelam disapu badai di tengah samudra. Coba kita bayangkan, bertahan hidup di tengah samudra saja sudah sangat sulit, apalagi bersama dengan seekor harimau. Pemuda itu harus terus mencari cara agar dapat bertahan hidup dan tidak menjadi mangsa harimau. Coba kita bayangkan, bertahan hidup di tengah samudra saja sudah sangat sulit, apalagi bersama dengan seekor harimau. Namun pemuda itu harus terus mencari cara agar dapat bertahan hidup dan tidak menjadi mangsa harimau itu. Kebiasaan itu membuatnya menjadi pribadi yang lebih hebat dan adaptif setiap harinya. Pada akhir cerita, pemuda itu menyadari bahwa kehadiran harimau itulah yang membuatnya tetap hidup selama lebih dari 200 hari. Tanpa harimau itu, mungkin ia cepat merasa putus asa dan mengakhiri hidupnya. Baiklah Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, perjalanan hidup rohani kita mirip dengan kehidupan sang pemuda tersebut. Bertobat adalah kata yang tidak enak didengar. Kita sering berpikir, kita bukan pembunuh dan perampok, mengapa perlu bertobat? Tapi pertobatan bukan hanya berarti tidak berbuat dosa, tetapi pertobatan juga berarti berbalik 180 derajat dari jalan kita yang keliru. Bertobat artinya mau berjalan di bawah pimpinan Roh Kudus. Pertobatan bukan tujuan akhir hidup kita, melainkan justru langkah awal. Semua orang harus bertobat. Dengan bertobat, kita dapat mencapai tujuan akhir, yaitu bersatu dengan Allah. Untuk bertobat, seseorang harus berani melewati tantangan, sama seperti sang pemuda, harus mencari cara agar bisa bertahan hidup setiap hari. Kita pun perlu bertobat terus-menerus. Kelak, ketika kita sudah sampai pada akhir hidup kita, pertobatan itu pasti membuahkan hidup yang kekal. Masih adakah aspek dalam kehidupan saya yang membutuhkan pertobatan? Salam damai Kristus, semoga Tuhan memberkati kita. Amin.